Kịch Lý. Kịch Lý. Film yang disutradarai oleh Lea Liede ini ditulis oleh Nuon Molin, berkisah tentang misteri panti asuhan yang menewaskan 7 anak asuhnya. Misteri itu bermula ketika seorang guru yang buta meninggal secara tragis setelah dipersekusi massa. Ia dituduh membunuh dan dibakar hidup-hidup. Ketidakadilan itu memunculkan serangkaian teror yang terus menghantui meski puluhan tahun telah berlalu. Seorang dokter anak ditugaskan untuk bekerja di panti asuhan terpencil itu. Ia menyadari ada yang tak beres dengan para pengasuh di sana. Kecurigaan sang dokter membawanya jauh ke masa silam untuk menyelidiki siapa pembunuh yang sebenarnya. Akankah rahasia kelam itu berhasil terungkap? Berikut ceritanya. Malam itu di tahun 1983, suasana panti asuhan tampak remang dan redup. Ruangan itu hanya dibalut cahaya lilin sebagai penerangan. Seorang guru bernama Ratri asik memainkan piano untuk menidurkan anak asuhnya. Di foto terdapat 8 anak yang tinggal di sana, di mana ada 4 anak perempuan dan sisanya laki-laki serta 2 orang pengasuh, Bibi Yim dan Vika yang selalu sabar merawat anak-anak. Alunan piano berhenti saat Ratri mendengar lagu yang menggema lirih di sudut lantai 2. Dengan meraba dinding, guru musik yang buta itu memeriksa siapa yang menyalakan radio malam-malam. Ia naik ke lantai 2 di mana alunan lagu terdengar semakin kencang. Setelah mematikan radio, Ratri memanggil Bibi Yim untuk memastikan apakah pengasuh itu sudah kembali dari kampung halaman. Ia juga memanggil Vika untuk mencari tahu siapa yang menyalakan radio di tengah malam. Naasnya, tak ada satu orang pun yang menjawab panggilannya. Ratri berjalan memasuki kamar dan menutup jendela. Angin kencang menghembuskan tirai hingga kaki Bu Ratri menginjak pisau basah. Ia mengambil dan meraba pisau itu tanpa tahu ada banyak darah berceceran di sana. Mengetahui ada yang tak beres, Ratri bergegas meraba ranjang anak-anak dan... Tak disangka 7 anak panti sudah mati dalam posisi saling tindih. Bibi Yim dan salah satu anak asuhnya baru pulang ke panti. Mereka langsung masuk ke kamar anak-anak untuk membagikan oleh-oleh dari kampung halaman. Tak disangka, Bibi Yim berteriak minta tolong dan berkata jika Ratri telah membunuh anak-anak. Geram dengan perbuatan biadab itu, warga setempat langsung menangkap Ratri dan tubuhnya diikat di atas ranting pohon. Vika menangis histeris menghampiri Bu Ratri yang sudah babak belur di amuk warga. Ratri merengek minta tolong dan menjelaskan jika ia tidak berbuat apapun juga. Vika berusaha menyelamatkan Ratri, namun warga bersikeras bahwa wanita buta itu telah melakukan pembunuhan. Karena sudah tersulut amarah, pada akhirnya jasad wanita yang dibakar hidup-hidup itu tercebur ke dasar sumur dan mati secara mengenaskan. 10 tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada tahun 1993, Paing ditugaskan untuk memimpin proyek renovasi untuk membangun kembali panti asuhan itu. Ia meneliti gedung setelah tersebar video dokumenter tentang panti asuhan angker yang merenggut nyawa 7 anak di sana. Selain bertanggung jawab memimpin proyek renovasi, Paing turut bekerja sukarela sebagai penjaga anak. Gedung itu diketahui sudah ada sejak tahun 1980 dan hanya mampu menampung 8 orang anak. 3 tahun setelah pembangunan panti, 7 anak ditemukan meninggal secara mengenaskan di atas tempat tidurnya masing-masing. Warga yang murka langsung membakar tubuh Ratri, seorang guru musik yang kedapatan memegang pisau di dalam kamar anak. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh yang terjadi di lokasi. Warga desa mulai ketakutan dan memilih pindah karena takut karma yang menghantui.
Adanya peristiwa mengerikan itu membuat panti asuhan secara resmi ditutup dan gedungnya dibiarkan terbengkelai. Kini, gedung terbengkelai yang terkenal angker itu hendak difungsikan kembali sebagai panti asuhan. Paing bersama Pisei bersedia untuk merawat anak yatim piatu yang baru saja ditinggal mati kedua orang tuanya. Kebanyakan dari anak-anak itu adalah mereka yang jadi korban dalam peristiwa genosida Khmer Merah. Para pengurus panti pun terpaksa pindah rumah agar bisa melanjutkan hidup dengan aman. Setelah membaca singkat sejarah bangunan itu, Paing berbicara dengan Paman Som yang merupakan penanggung jawab gedung panti asuhan. Paman Som meminta Paing untuk segera menyelesaikan renovasinya agar anak-anak bisa segera menempati kamar baru. Paing pun membawa beberapa dokumen penting termasuk foto asli dari bangunan di masa lalu. Paman Som bergegas menjemput Dr. Dalin yang datang dengan membawa seorang gadis kecil bernama Nika. Dalam perjalanan menuju panti, Paman berkata jika peringatan hari kematian 7 anak itu sebentar lagi akan tiba. Dr. Dalin tak menanggapi karena masih sibuk memeriksa dokumen kesehatan anak-anak di panti. Paman Som terkejut melihat mobil Paing berhenti di tepi jalan. Ia pun menyapa pria itu sembari menawarkan bantuan. Ternyata mesin mobil Paing rusak, namun ia sudah berhasil memperbaikinya. Setelah memperkenalkan Paing pada Dr. Dalin, Paman melanjutkan perjalanan menuju ke panti asuhan. Balon putih tiba-tiba muncul dan melayang menuju ke area belakang gedung. Pisei, kepala panti yang baru, sudah menunggu kedatangan Dalin yang merupakan kawan lamanya sendiri. Pisei, Dalin. Nika, adik Dalin, ikut pindah karena orang tua mereka sudah meninggal dunia. Pisei membawa Dalin untuk masuk ke dalam panti dan berkenalan dengan anak-anak di sana. Ia berkata bahwa gedung sedang direnovasi, hanya ada 3 anak yang tinggal di sana. Mereka adalah Jekli, Tra, dan juga Pea. Saat Dalin berbincang dengan Pisei, Nika meminta izin untuk ikut bermain di luar rumah. Tra dan Pea asik memainkan lingkaran di taman, sementara Jekli sibuk memperhatikan sumur tua di sana. Pisei langsung menasihati Jekli agar menjauhi sumur itu. Ia tak mau ada kejadian berbahaya yang membuat anak asuhnya terjebur ke dasar sumur. Pisei menutup lubang sumur itu dengan kayu dan meminta Jekli untuk kembali ke dalam rumah panti. Di tempat lain, Paing menemukan kotak musik antik dan gudang panti asuhan yang sedang direnovasi itu. Ia sudah berhasil mengumpulkan setiap foto dari ruangan yang ada, namun hanya tinggal satu ruangan yang belum ada fotonya, yaitu kamar anak-anak. Malam harinya, Pisei sudah menyiapkan sajian lezat untuk disantap bersama anak-anak. Dalin ikut membantu menyajikan makanan di atas meja. Jekli termenung ketakutan saat melihat balon putih melayang di luar jendela. Pisei memeriksa ke arah jendela itu, namun ia tak bisa melihat apapun di sana. Tak berselang lama, Paing datang dan ikut bergabung bersama mereka. Tra merengek pada Pisei agar mereka tidak tidur satu kamar dengan Jekli. Ia merasa ketakutan dengan kemampuan Jekli yang bisa melihat setan. Pisei menasihati kedua anak asuhnya itu agar tidak berkata demikian. Untuk menghibur Jekli yang bersedih, Paing memberikan kotak musik kuno padanya. Jekli kembali bersedih saat melihat sosok hantu wanita berdiri di luar jendela. Ia selalu mengamati ke tepi sumur sebelum tidur. Dari jendela kamar, sumur itu terlihat jelas di samping pohon. Pisei meminta Jekli untuk segera tidur karena hari sudah malam. Gadis remaja itu bisa merasakan ada yang tak beres dengan sumur tua itu. Pisei menuntun Jeki agar naik ke atas ranjang. Ia berjanji akan selalu melindungi mereka sampai ajal menjelang. Pisei menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak asuhnya. Sebelum Pisei pergi, Jekli meminta agar ibunya tidak membukakan pintu untuk orang asing yang datang di malam hari. Pisei melenggang pergi sembari mematikan lampu kamar. Jekli memutar kotak musik dari Paing agar ia bisa segera tidur dengan nyenyak.
Mendengar pergerakan di luar rumah, Jack Lee beranjak untuk memeriksa apa yang terjadi. Tak disangka penutup sumur itu sudah terbuka lebar dengan sendirinya. Di tempat lain, Pisai turun ke dapur dan melihat air wastafel yang sudah meluap membasahi lantai. Pisai bergegas mematikan keran dan mengeringkan air dengan lap kering. Dập nạt bạc tịch phở nâng ở chết bết món. Begitu menatap jendela, sebuah balon putih muncul dengan sendirinya. Pisai tak menghiraukan balon putih itu dan melanjutkan aktivitasnya di dapur. Tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu yang sangat kencang. Pisai membuka pintu itu di mana balon putih berdiri tepat di hadapannya. Ia mengambil balon itu dan meletakkan di samping televisi. Saat hendak pergi, televisi pun menyala sendiri dan memutar video masa lalu panti asuhan itu. Sosok Ratri muncul dalam video saat masih mengajar musik di sana. Ratri menunduk sembari berkata jika ia tidak akan pernah berbuat jahat pada siapapun. Meski ia selalu berbuat baik, namun di akhir hayatnya ia diperlakukan secara tidak adil. Pisai terkejut melihat jendela di mana tirai itu berkibar diterpa angin kencang. Ternyata Pisai memberanikan diri berjalan mendekati jendela untuk memastikan sudah terkunci rapat. Tiba-tiba, tirai panjang itu menjerat leher Pisai dan tubuhnya dilempar keluar jendela. Untungnya, Pisai terjatuh dari lantai 1 dan hanya cedera ringan. Naasnya, arwah Ratri tak mau berhenti membuat kekacauan. Leher Pisai dicekik oleh arwah Ratri hingga tubuh wanita itu melayang di udara. Terdengar suara hantu wanita yang memaksa Pisai untuk memanggil nama Ratri. Saat Pisai mengucapkan nama itu, tiba-tiba Jack Lee terbangun dari tidur ketika pintu kamar terbuka perlahan dengan sendirinya. Agar tidak ketakutan, Jack Lee memutar kotak musik pemberian Paing sembari berjalan keluar kamar. Ia berhenti di depan televisi di mana balon putih terikat di samping meja. Video lawas Ratri kembali menyala dan mati begitu bayangan hitam muncul dari belakang. Jack Lee menoleh ke belakang dan Pisai kerasukan arwah Ratri dan Jack Lee berlari ketakutan. Gadis kecil itu hendak masuk ke dalam kamar namun pintu kamarnya terkunci rapat. Bayangan Pisai melintas di anak tangga hingga menghilang begitu saja. Jack Lee berjalan mendekati tangga untuk turun dan keluar dari panti. Namun tiba-tiba arwah Ratri memerintahkan Jack Lee untuk memanggil namanya. Setelah Jack Lee mengucapkan nama itu, ia langsung kerasukan juga. Pagi harinya, Dr. Dalin yang baru bangun menghampiri Pisai di tempat mencuci pakaian. Ia heran melihat kondisi dapur yang berantakan dan porak-poranda. Pisai berteriak memanggil Dalin sambil menyuruh dokter itu untuk menjemur pakaian. Dalin berjalan mengambil ember sambil melirik ke wajah Pisai. Tiba-tiba sosok Pisai menghilang dari tempat itu sementara kepala Dalin tak bisa keluar dari ember berisi air itu. Dalin bergegas bangkit di mana sosok Pisai kini berdiri di dekat kompor. Ia menyentuh pundak wanita itu yang masih kerasukan setan hingga tiba-tiba Pisai berusaha untuk menenggelamkan kepala Dalin ke air mendidih. Dokter anak itu berusaha menahan kepalanya dengan sekuat tenaga.
Beruntung, Pak Ing bergegas memisahkan mereka berdua. Pisai tampak semakin murka dan mengambil pisau dapur untuk menyakiti mereka berdua. Seketika itu, Pak Ing menyekap tubuh Pisai yang terus memberontak. Begitu terkena sinar matahari, kekuatan Pisai semakin lemah hingga akhirnya jatuh pingsan. Sembari menunggu Pisai siuman, Dalin memulai pekerjaannya dengan membalut luka di tangan Pak Ing. Pak Mansom baru saja tiba di panti untuk mengirim beberapa obat yang dibutuhkan Dalin. Pisai masih terbaring lemah dengan infus melekat di tangan. Kondisi Pisai pun masih demam tinggi. Pak Mansom masuk ke dalam kamar sembari meminta Pak Ing untuk mengurus anak-anak selama Pisai jatuh sakit. Pak Mansom sendiri akan mengambil alih proyek renovasi itu agar segera tuntas. Di waktu yang sama, Nika, Tra, dan Pea sibuk belajar bersama di ruang tengah. Setelah Pak Mansom pergi, 3 anak itu menjenguk Pisai di kamarnya. Nika ikut dengan mereka dan melihat bayangan Pisai dari cermin depan ranjang. Bayangan itu menunjukkan sosok Pisai yang duduk di depannya, padahal yang sebenarnya terjadi Pisai masih terbaring lemah tak sadarkan diri. Nika bingung bagaimana Pisai menghilang dari tempat tidur. Tiba-tiba, Nika yang ketakutan langsung lari keluar dari kamar Pisai. Malam harinya, Dalin memeriksa kondisi Jack Lee yang sedari pagi hanya tiduran di kamar. Ia meminta Jack Lee untuk turun ke bawah dan santap malam bersama. Jack Lee hanya terdiam, di mana Dr. Dalin melenggang pergi untuk menyiapkan makan malam. Jack Lee mengintip keluar jendela di mana sumur tua itu dalam kondisi tertutup kayu seperti yang seharusnya. Saat Jack Lee melenggang pergi, lampu di kamarnya mulai berkedip pertanda ada energi jahat yang menghampiri. Jack Lee membawa kotak musik bersamanya agar lebih berani menghadapi kenyataan. Saat ia pergi, sosok arwah Ratri muncul di sudut kamar tepat di depan ranjang Jack Lee. Di tempat lain, Pak Ing sibuk mengumpulkan foto berkas lama dari panti asuhan Ratri. Pak Mansom datang dan mengambil radio yang baru selesai diperbaiki. Melihat kumpulan foto lama, Pak Mansom merasa tidak enak hati. Pak Ing justru bertanya apakah Ratri benar-benar membunuh ke-7 anak malang itu. Pak Mansom mengaku tak tahu karena ia baru saja datang setelah tragedi itu terjadi. Pak Mansom menunjuk ke salah satu foto wanita yang merupakan teman dari guru musik Ratri. Wanita itu ditangkap polisi beberapa tahun lalu karena kepergok membunuh anak kandungnya sendiri. Pak Ing mulai curiga dan bertanya apakah Pak Mansom punya data mengenai ibu kandung Vika. Pak Mansom tak mau ikut campur lebih dalam lagi. Ia pun melenggang pergi. Di malam yang telah larut, Dalin memeriksa kondisi anak-anak di kamar. Mereka sudah tertidur lelap namun jendela masih terbuka lebar. Dalin bergegas menutup jendela itu namun tiba-tiba Jack Lee terbangun dan bertanya pada Dr. Dalin apakah sang dokter melihat penampakan itu juga. Dalin yang ketakutan justru menggelengkan kepala. Ia tak mau anak-anak ikut ketakutan jika mengetahui ada penampakan hantu di dekat sumur tua. Jack Lee kembali mengenakan selimutnya untuk tidur sementara Dalin melenggang pergi melewati balon putih yang ada di samping ranjang anak itu. Tepat jam 12:30 dini hari, Pak Ing masih sibuk bekerja hingga Dalin menghampirinya. Pak Ing berkata jika ia sedang mencari data mantan karyawan di panti asuhan 10 tahun lalu. Dalin mengambil foto Ibu Ratri, seorang guru musik yang dituduh sebagai pembunuh. Pak Ing pun menceritakan kisah hidup Bu Ratri yang membuat gedung panti asuhan jadi angker. Dalin melenggang pergi untuk memeriksa kondisi Pisai. Saat membuka pupil mata, Dalin terkejut bukan kepalang. Ia meyakini jika Pisai tidaklah pingsan. Seketika itu, tangan Pisai menarik tangan Dr. Dalin hingga sang dokter jatuh karena bersikeras melepaskan diri. Pisai duduk di atas ranjang sementara sosok penampakan arwah Ratri berdiri tepat di depannya.
Pisai yang kerasukan Ratri bersikeras hendak membunuh Dalin yang dianggap sebagai pengganggu di sana. Mendengar keributan itu, Pak Ing langsung memisahkan mereka berdua. Pisai lari keluar kamar seiring denting piano yang berbunyi dengan sendirinya. Tak disangka, tubuh Pisai melayang di udara disertai angin kencang yang menerpa tirai kamar. Pak Ing berusaha mendekati Pisai, namun lemari itu roboh menimpa tubuhnya. Pisai jatuh dan berkata jika mereka tidak seharusnya pindah ke gedung angker itu. Tubuh Pisai diseret oleh makhluk astral sementara Pak Ing masih tertimpa lemari. Dalin mengejar Pisai yang merengek minta tolong. Ternyata sosok arwah Ratri duduk di atas piano sembari memainkan lagu. Kekacauan semakin besar begitu anak-anak berteriak dari kamar mereka. Pak Ing berhasil melepaskan diri dari dalam lemari dan langsung lari ke lantai 2. Ternyata Pisai mengancam hendak membunuh anak asuhnya sendiri. Saat hendak menusuk ke tubuh Pea, Pisai setengah tersadar dari kerasukan. Ia melepaskan anak itu dan membuang pisau di genggaman. Pisai memohon pada Dalin untuk menjaga anak asuh di sana. Pisai memilih untuk menjerat lehernya dengan kedua tangan kosong. Saat tubuh Pisai terlempar ke lantai bawah, semua orang di sana tak ada yang menolong. Mereka berteriak memanggil nama Pisai seolah hal itu ada gunanya. Pagi harinya, jasad Pisai dimakamkan. Semua anak-anak tak henti menangis kecuali Jack Lee yang mendekam di dalam kamar. Pak Ing dan Dalin menghampiri anak itu untuk memeriksa keadaan. Jack Lee berkata jika ia mendengar suara tangisan Pisai yang sangat memilukan. Ia yakin kematian Pisai adalah untuk melindungi mereka dari serangan gaib. Jack Lee merasa bersalah karena tak bisa melindungi Pisai padahal ia tahu ada hantu yang mengincar nyawa mereka di gedung itu. Gadis remaja itu menangis karena hendak bertemu dengan Pisai. Tra dan Pea juga menangis di halaman depan gedung. Mereka sangat merindukan Pisai sebagai ibu asuh yang baik hati. Nika tertegun melihat balon putih yang melayang di dekat tangki kosong peninggalan zaman perang. Ia pun naik ke atas tangki untuk meraih balon putih. Tak disangka Nika terjatuh dan masuk ke dasarnya. Di dalam tangki itu terdapat dokumen lama yang sengaja disembunyikan di sana. Tra dan Pea berteriak ketakutan sembari berlari meminta bantuan. Nika mengambil balon putih hingga tampak gaun putih usang yang panjang di sana. Gaun putih itu berguncang hebat yang membuat Nika semakin ketakutan seketika itu. Nika menangis sejadinya di mana Pak Ing memeluk anak itu dan menenangkan tangisannya. Dalin masuk melewati pintu samping dan langsung memeluk Nika. Pak Ing sibuk memeriksa semua benda di tangki itu. Dalin mendekati gaun putih yang menakuti adiknya itu. Pak Ing menemukan beberapa kaset rekaman dari tahun 1983 sementara Dalin menemukan paku baja yang digunakan untuk memajang gaun putih di sana. Malamnya mereka sudah kembali ke panti untuk mengobati luka di tangan Nika. Setelah Nika pergi tidur, Pak Ing dan Dalin memeriksa setiap kaset video lawas dari tahun 1983 itu. Pak Ing yakin rekaman video itu bisa memberi petunjuk tentang penyebab kematian Pisai. Dalam video pertama terlihat seorang anak tidur di atas ranjang sementara beberapa orang dewasa mengelilinginya. Di waktu yang sama, Jack Lee diganggu setan hingga ranjangnya berguncang dengan sendiri. Ia mengambil kertas yang tersangkut di balon putih itu. Ternyata dalam kertas itu tertulis bahwa roh jahat menginginkan sesuatu yang tidak pernah ia miliki selama hidupnya. Balon putih itu melenggang pergi dan diikuti oleh Jack Lee. Ternyata gadis yang dibawa ke tangki itu sengaja ditumbalkan untuk dijadikan buta seperti Ratri. Para pria dewasa menusukkan paku ke kepala gadis tak bersalah itu, sementara gaun Ratri dipajang di dinding sebagai bukti pengabdian. Mereka berharap arwah Ratri berhenti mengganggu setelah mendapatkan bola mata milik gadis tumbal itu. Kaset dalam rekaman video itu diberi judul Menghapus Kutukan. Di video lain, tampak seorang wanita bernama Pat yang merupakan anggota polisi. Pat merekam anak panti bernama Nita yang menjadi saksi hidup dari kejadian pembunuhan.
Sejak Ratri meninggal, Nita mengaku terjangkiti oleh penyakit aneh. Balon putih mulai mengelilingi panti asuhan di mana mereka tak tahu dari mana balon itu berasal. Selang beberapa hari setelah interogasi, Nita ditemukan histeris di dalam kamar. Ia berkata semalam guru Ratri datang untuk mencarinya. Ratri memaksa Nita untuk membunuh kucing peliharaannya sendiri. Nita merengek sambil menuju keluar jendela. Ia berkata jika balon putih itu datang lagi. Nita langsung sembunyi di bawah selimut sembari memohon agar tidak disakiti lagi. Pak Ing mulai mengerti jika selama ini Pisai terkena kutukan Ratri. Mereka yang dikutuk akan tidur di siang hari namun melakukan hal gila di malam harinya. Ia berkata jika gedung panti asuhan itu sudah terkena kutukan. Video rekaman selanjutnya menunjukkan sosok Nita yang masuk ke dalam tangki rahasia. Ia berkata jika arwah Ratri memanggilnya dari dalam gaun itu. Nita dipaksa untuk menemani Ratri tinggal di tangki itu namun Nita tak mau. Nita sudah kerasukan setan dan mencabut satu paku untuk menyerang ayah asuhnya sendiri. Tanpa kenal ampun, anak kecil itu menyerang secara membabi buta. Dalin menyarankan agar mereka semua segera pergi dari tempat terkutuk itu sebelum terjadi peristiwa mengerikan lagi. Di waktu yang sama, Jack Lee berjalan keluar panti untuk mengikuti si balon putih. Ia membaca setiap potongan kertas yang menempel di tali balon putih. Kali ini balon putih itu memberi tebakan hal apa yang dimiliki oleh Jack Lee, namun balon itu tidak memilikinya. Deretan balon muncul secara misterius dan memancarkan cahaya kemerahan. Jack Lee membawa satu balon putih sambil melangkah pergi mengikuti balon merah. Pak Ing dan Dalin masih melanjutkan menonton video rekaman. Setelah membunuh pria itu, Nita menangis karena bola matanya hendak dicuri. Ia berkata jika Ratri memang menginginkan bola mata miliknya yang indah. Ia rela memberikan mata itu pada Ratri agar terbebas dari penyiksaan batin. Jack Lee masuk ke dalam tangki di mana semua balon putih itu menunggunya. Jack Lee sangat ketakutan menghadapi ancaman iblis mengerikan. Ia menunduk untuk membaca potongan kertas itu lagi, namun kalimatnya masih tetap sama. Iblis itu menginginkan apa yang tidak ia miliki, yaitu sepasang bola mata indah. Seketika itu, di waktu yang sama, Pak Ing dan Dalin masih sibuk menonton video berdua. Begitu mendengar teriakan anak kecil, mereka langsung lari mencari Jack Lee. Mereka lari ke tangki bekas zaman peperangan dulu yang kini sudah ditumbuhi lumut. Jack Lee berdiri di depan gaun Ratri sembari berkata jika arwah wanita itu ada bersamanya di dalam kamar. Jack Lee pun menghilang seketika hingga membuat Dalin panik bukan kepalang. Mereka mencari keberadaan anak itu, namun paku di gaun Ratri mulai terlepas satu persatu. Dalin melihat bayangan di bawah tangga dan berjalan mendekati Jack Lee. Seketika itu, Jack Lee yang kerasukan setan mengamuk sejadinya dan mengambil palu untuk menyerang Pak Ing. Dalin berusaha menyentuh tubuh Jack Lee namun ia terhempas jauh sampai menabrak dinding. Dalin menemukan satu paku dari kain Ratri yang terlepas. Ia menusukkan paku itu ke lengan gaun yang membuat tangan Jack Lee kesakitan. Ternyata gaun itu terikat arwah Ratri yang bisa merasakan sakit ketika gaunnya ditusuk. Jack Lee merangkak mendekati Dalin namun dokter itu langsung menusuk bagian leher gaun. Jack Lee mengerang kesakitan hingga suara tangisannya membuat iba. Pak Ing meminta Dalin untuk berhenti menyakiti Ratri. Tak berselang lama, Jack Lee terbaring lemah tak berdaya. Pagi harinya mereka kembali ke panti untuk merawat Jack Lee yang jatuh sakit dan demam tinggi sama seperti Pisai. Dalin memberikan infus pada anak itu dan mengkompres keningnya. Siang itu, Pak Ing datang dengan membawa berbagai bekas temuan dari tahun 1983. Mereka hendak mencari sosok Pat, sang jurnalis kepolisian yang sempat mewawancarai Nita. Setelah menemukan alamatnya, Pak Ing melenggang pergi untuk menemui Pat. Ia meminta Dalin untuk bertahan di panti karena Jack Lee masih demam tinggi. Naasnya, mobil Pak Ing mogok dan tak mau menyala. Paman Som bersedia mengantar Pak Ing untuk menemui sang jurnalis itu. Saat Pak Ing memasukkan berkas ke bagasi, Paman Som tampak melirik dari spion tengah. Sesampainya di rumah Pat, mereka disambut oleh Pat yang buta di kedua matanya.
Tak berselang lama, Nita ikut menemui para tamu dengan bekas luka robekan di mulut dan mata yang keduanya buta. Paing memberikan semua dokumen lawas yang ia temukan di gudang panti asuhan itu. Paing hendak menanyakan perihal guru Ratri dan pengasuhnya Vika pada Nita. Wanita itu memilih untuk tidak menjawab dan melenggang pergi begitu saja. Pat menjelaskan jika Ratri meninggal dengan membawa dendam. Ia menginginkan kehidupan di dunia yang gelap seperti orang buta. Untuk menghapus kutukan kegelapan itu, mereka yang terkena kutukan Ratri harus mau menyerahkan kedua bola matanya dan hidup bersama di dalam kegelapan. Dukun yang mengurung jiwa Ratri berkata jika mereka harus memberi keadilan pada Ratri untuk menghapus kutukan selamanya. Jika tidak, maka kutukan itu akan terus menyebar dan menumbalkan banyak bola mata manusia. Paing bertanya apakah benar Ratri membunuh ketujuh anak itu? Pat tak bisa menjawabnya. Sebelum Paing pergi, Pat memberikan 2 lembar foto dari pegawai panti yang sikapnya mencurigakan. Ia yakin orang itu adalah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Naas, foto itu diambil dari jarak jauh hingga tak terlihat jelas siapa sosok yang sebenarnya. Di malam yang kembali menjelang, Nika bersama Tra dan Pea duduk di meja tengah untuk mengerjakan tugas. Dalin melenggang ke kamar Jack Lee untuk memberikan obat penurun panas. Saat tubuh Jack Lee berguncang seperti kejang-kejang, infus yang melekat di tangan Jack Lee justru menarik darahnya ke atas hingga membuat kondisi Jack Lee semakin lemah. Dalin masuk ke kamar itu di mana semua lampu berkedip tak menentu. Jack Lee duduk di atas ranjangnya disertai angin kencang yang menghempas lampu meja tiba-tiba. Dalin tak kuasa melawan kekuatan jahat yang bersembunyi di dalam tubuh rentan Jack Lee. Tra dan Pea melenggang pergi begitu mendengar dentuman di lantai 2. Nika mengikuti dari belakang sembari memanggil Dokter Dalin. Naas, lampu mulai padam hingga Nika tertinggal di belakang. Ia menyalakan senter untuk melihat ke sekitar rumah. Jack Lee berdiri memunggungi gadis itu dan Nika bersembunyi di dalam kamar sementara Jack Lee mengejar dan membenturkan kepalanya ke pintu. Setelah bayangan Jack Lee menghilang dari pintu, Nika memberanikan diri untuk keluar dari kamar tiba-tiba. Jack Lee muncul seketika itu juga dan mencekik leher Nika dengan kuat. Ia memaksa Nika untuk menyebut nama Ratri. Nika terpaksa memanggil sosok arwah itu hingga kakinya tak bergerak lagi. Tra dan Pea sudah sampai di kamar lantai 2 di mana ruangan itu sudah hancur dan porak-poranda. Mereka berusaha menyingkirkan papan ranjang yang terbalik tak karuan. Dalin jatuh pingsan sehingga tertimpa berbagai benda berat. Tra dan Pea menyadarkan sang dokter sembari berkata jika Nika berada di bawah sendirian. Dalin bergegas turun untuk memeriksa kondisi adiknya itu. Ia meminta Tra dan Pea untuk bersembunyi di dalam kamar dan jangan pernah keluar dari ruangan itu meski apapun yang terjadi. Sesampainya di lantai dasar, Dalin tak bisa menemukan keberadaan adiknya itu. Ia melenggang pergi ke tangki kosong bekas penjajahan dan menemukan Nika terbaring lemah di bawah gaun Ratri. Sosok Jack Lee muncul di belakang Dalin bersiap untuk melakukan penyerangan. Arwah Ratri masih bersikeras hendak membunuh semua manusia yang berhati keji. Ratri memaksa Dalin untuk menyebut namanya agar kutukan itu menimpa Dokter Dalin. Sang dokter pun terpaksa memanggil nama Ratri agar cekikan di leher segera terlepas. Dalin memainkan kotak musik milik Jackie dari pemberian Paing. Alunan kotak musik itu membuat arwah Ratri kesakitan. Jack Lee berteriak histeris dan tubuh gadis malang itu bergetar hebat sementara Dalin jatuh pingsan. Jack Lee ikut tertunduk lemas begitu serangan Gai berhenti mengganggunya. Selang beberapa jam berlalu, Paman Som dan Paing baru sampai di panti. Paing mengambil berkas di bagasi hingga menemukan foto Paman Som bersama Ratri. Ia menemukan bungkusan kertas yang membuktikan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Paman Som sendiri. Dari belakang, pria tua itu menyerang Paing menggunakan kapak. Untungnya, Paing masih bisa menghindar dan pergi menjauh. Di waktu yang sama, Jack Lee baru tersadar setelah pingsan beberapa jam. Ia mencari keberadaan Dokter Dalin yang ternyata sedang berpelukan dengan Nika. Naasnya, Dalin dan Nika sudah terkena kutukan dan kedua bola mata mereka dicongkel dari tempatnya. Hanya Jack Lee yang masih bisa melihat dan membantu Dalin untuk segera pergi dari tempat terkutuk itu.
Saat mereka melenggang pergi, tiba-tiba arwah Ratri mencekik Jack Lee sembari berkata jika Jack Lee adalah anak nakal dan tidak normal. Ia menginginkan mata Jack Lee, namun gadis itu tak mudah dikalahkan. Jack Lee membawa arwah Ratri untuk berkelana di masa lalu. Gadis indigo itu masuk ke kamar panti di mana 7 anak telah mati. Ternyata Paman Som adalah suami Bibi Yim yang gemar main tangan. Saat itu Bibi Yim dan suaminya bertengkar hebat hingga membuat Paman Som gelap mata. Pria itu membunuh semua anak panti dan mengejar Bibi Yim untuk dibunuh juga. Bibi Yim panik begitu mendengar suara Ratri berjalan menghampirinya. Paman Som langsung pergi sementara Bibi Yim bersembunyi di dalam lemari. Arwah Ratri tertunduk lemas mengetahui siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu. Ia menangis sejadinya karena orang yang paling dipercaya ternyata berlaku keji. Di waktu yang sama, Paing terkena tusukan setelah bergulat melawan Paman Som. Pria tua itu masih sangat tangguh dan kembali menyerang dengan kapak pembelah kayu bakar. Ia mengancam Paing untuk tidak buka suara agar bisa menjadikan Paing sebagai teman baiknya. Saat Paman Som hendak membunuh Paing, tiba-tiba arwah Ratri mencekik leher pria itu dan dibawa terbang ke atas pohon besar. Ia meminta Paman Som untuk menyebutkan namanya. Setelah Paman Som memanggil nama Ratri, nyawanya langsung keluar meninggalkan jejak raga. Tubuh pria itu masuk ke dalam lubang sumur tua menyatu dengan tengkorak Ratri yang sudah membusuk. Paing masih merasa iba pada pria pembunuh itu dan berusaha untuk menyelamatkannya. Naas, semua sudah terlambat. Di pagi berikutnya, mereka memilih pindah dari gedung angker itu daripada teringat dengan teror supranaturalnya. Mata Dalin dan Nika sudah bisa melihat kembali. Jack Lee berdiri di samping sumur tua sambil memainkan kotak musik itu. Ia berdoa dan melepas balon putih untuk menghormati arwah Ratri. Mereka melenggang pergi dan film pun berakhir. Dengan mengangkat cerita rakyat yang terkenal di Kamboja, sang sutradara berhasil memikat banyak penonton dan berhasil tayang di 10 negara. Mitos dan legenda Hammer itu membuktikan bahwa daya pikat horor masa lalu tetap terasa kuat dengan teknik penceritaan yang mendukung. Konon kejadian pembunuhan di panti asuhan itu benar-benar terjadi, namun pelakunya masih belum terungkap hingga saat ini. Sang sutradara cukup berhasil dalam menyajikan kisah nyata ke film layar lebar. Terbukti dengan antusias para penonton yang membuat film ini memenangkan berbagai penghargaan. Pesan mendalam yang dipetik dari kisah ini adalah jangan melontarkan fitnah karena fitnah jauh lebih kejam dari pembunuhan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.